Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Nugraha Nazrul Ihsan, Raffi Faki Fadila akan menjelaskan materi tentang SHA-2 atau yang dikenal dengan Secure Hash Algorithm 2. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang algoritma SHA-2. Nah, SHA-2 adalah keluarga algoritma hash kriptografis yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash unik dari suatu data guna menjaga integritas dan keamanan informasi. Nah, algoritma ini bekerja dengan mengubah data menjadi deretan bit tetap melalui fungsi satu arah, sehingga nilai hash tidak dapat dibalik untuk menemukan data asli. SHA-2 bersifat deterministik, sehingga data yang sama selalu menghasilkan hash yang sama. Namun, perubahan kecil pada data akan menghasilkan hash yang sangat berbeda. SHA-2 memiliki ketahanan tinggi terhadap serangan collision, yaitu kondisi ketika dua data berbeda menghasilkan hash yang sama, sehingga sangat andal dalam sistem keamanan digital. Keluarga SHA-2 terdiri dari beberapa varian seperti SHA-2, SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. Dengan perbedaan panjang hash dan jumlah ronde pemrosesan, saat ini SHA-2 digunakan secara luas pada teknologi keamanan modern, termasuk sertifikat SSL atau TLS, tanda tangan digital, verifikasi integritas data, hingga blockchain dan cryptocurrency. Nah, yang kedua, lanjut ke sejarah dari SHA-2. Nah, sejarah SHA-2 ini berawal dari pengembangan keluarga algoritma hash oleh NIST dan NSA di Amerika Serikat. Algoritma pertama yaitu SHA-0. Ini dirilis pada tahun 1993, namun segera digantikan oleh SHA-1 pada tahun 1995 karena ditemukannya kelemahan dalam desainnya. Adapun SHA-1 ini digunakan secara luas sebagai standar keamanan hingga awal tahun 2000-an ketika para peneliti menemukan potensi serangan collision yang dapat mengurangi keamanannya untuk mengatasi kelemahan tersebut. NIST memperkenalkan keluarga algoritma baru bernama SHA-2 pada tahun 2001 dengan struktur internal yang lebih kuat dan ketahanan tinggi terhadap serangan kriptografi. Seiring waktu, bukti kelemahan SHA-1 semakin jelas, termasuk demonstrasi collision nyata pada tahun 2017 yang mendorong penuh ke SHA-2 sebagai standar hash utama dalam keamanan digital modern. Saat ini, SHA-2 digunakan secara luas dalam SSL atau TLS, tanda tangan digital, integritas data, hingga teknologi blockchain. Selanjutnya yaitu arsitektur SHA-2. Yang pertama itu struktur pengolahan data. Ini yang pertama itu dia berbaris struktur Merkle-Damgard. Input diproses dalam blok pesan berukuran tetap, menghasilkan hash dengan ukuran tetap 224 sampai dengan 512 bit. Nah, komponen utamanya 8 nilai hash awal atau H0 sampai H7. Dia harus konstantaron yang telah ditentukan, fungsi kompresi N, sort, dan rotasi bit, operasi penjumlahan modular. Selanjutnya varian SHA-2. Nah, SHA-2 ini ada beberapa varian, yaitu SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. Versi Truncatted
turun catet SHA 512 atau 224 dan SHA 15 atau 256. Adapun cara kerja algoritma SHA-2 yaitu untuk tahap pemrosesan pesan, yaitu padding pesan agar sesuai ukuran blok, menambahkan panjang asli pesan 64 bit terakhir, data dibagi menjadi blok-blok. Nah, fungsi kompresinya, setiap blok diproses dalam beberapa ronde, 64 ronde atau SHA 256, 80 ronde atau SHA 512. Kombinasi operasi logika dan matematika. Hasil ronde mengubah nilai hash internal. Hasil akhir, nilai akhir H0 sampai H7 digabung, menghasilkan hash final. Contohnya tuh 26 bit. Hashnya bersifat one way dan unik. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Nazrul Ihsan. Pas-paskan polo enggak. Nah, untuk dalam algoritma dalam bentuk coding itu akan kami lakukan di Python. Ya, di sini kami menggunakan SHA 256. Nah, SHA 256 ini algoritma kripto yang menghasilkan output sepanjang 256 bit atau 64 karakter heksadesimal. Sifat pentingnya itu one way function, tidak dapat dibalik ke teks asli. Determinik, input sama menghasilkan output yang sama. Fixed length, panjang keseluruhan selalu 256 bit. Collision resistant, sangat sulit menghasilkan dua input berbeda dengan hash yang sama. Avalanche effect, perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan besar pada hash. Nah, di sini import hashlib. Hashlib adalah library bawaan Python, digunakan untuk hashing MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-215 dan lain-lain. Nah, pada kode ini kita menggunakan SHA-256. Kemudian membuat teks yang hampir sama. Untuk teks pertama itu ada saya belajar keamanan informasi. Kemudian teks kedua saya belajar keamanan informasi, tapi berbeda di satu karakter. Ada sebuah titik untuk di teks kedua. Nah, kemudian H1 sama dengan hashlib SHA-256, teks 1 encode headline heading guys. Nah, ini penjelasan ini mengubah starting menjadi byte, kemudian memproses byte menggunakan SHA-256 dan mengubah hasil hash menjadi teks heksadesimal sepanjang 64 karakter. Kemudian print H1 itu untuk menampilkan hasil hash ke terminal untuk dibandingkan. Baiklah, kita akan run. Nah, di sini akan terlihat outputnya. Walaupun terdapat berbeda satu karakter pada teksnya, tetapi hasil outputnya tetap akan berbeda. Tidak ada pola yang mirip. Panjang hash tetap 64 karakter.
Ini menunjukkan avalanche effect, yaitu sifat penting dalam kriptografi khas modern. Kenapa avalanche effect ini penting? Perubahan file sekecil apapun dapat terdeteksi. Ini untuk mencegah pemalsuan data, cocok untuk verifikasi file, penyimpanan password, tanda tangan digital, keamanan jaringan, blockchain. Kesimpulannya, SHA-256 adalah algoritma hash yang aman dan digunakan luas. Python menyediakan hasting mudah untuk melalui hashlib. Walaupun terdapat perubahan satu karakter, hash berubah total. SHA-25 sangat cocok untuk kebutuhan keamanan informasi. Baik, lanjut untuk aplikasi dan sistem. Baik, selanjutnya masuk kepada aplikasi dan sistem yang menggunakan algoritma SHA-2. Yang pertama yaitu keamanan web dan komunikasi. Algoritma SHA-2 yang digunakan dalam hal ini yaitu https://SSL/TLS untuk enkripsi data browsing. Kemudian sertifikat digital X509 pada website. Selanjutnya VPN dan email security pada S/MIM dan TLS mail server. Yang kedua, algoritma SHA-2 ini digunakan juga pada tanda tangan digital dan autentikasi. Algoritma SHA-2 berguna untuk digital signature pada dokumen resmi. Kemudian sistem e-government dan e-KTP. Selanjutnya juga software signing untuk memastikan file tidak dimodifikasi. Selanjutnya blockchain dan cryptocurrency. Bitcoin menggunakan SHA-256 untuk mining dan hash block. Blockchain lainnya memakai SHA-2 untuk validasi transaksi dan pembuatan alamat wallet dan keamanan kunci publik. Kemudian dalam algoritma SHA-2 ini terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, tingkat keamanan tinggi. SHA-2 memiliki resistensi yang kuat terhadap serangan collision dan pre-image, sehingga belum ada serangan praktis yang berhasil memecah algoritma ini. Struktur internalnya lebih aman dibanding SHA-1 dan cocok untuk aplikasi keamanan modern. Yang kedua, standar kriptografi resmi. SHA-2 merupakan standar FIPS dan didukung hampir di semua platform, perangkat keras, server, browser, dan protokol keamanan seperti HTTPS dan SSL TLS. Hal ini memastikan penggunaan yang stabil, kompatibel, dan luas di industri. Yang ketiga, performanya yang efisien. SHA-2 memiliki kinerja yang cukup cepat untuk hashing data besar, terutama SHA-256 yang dioptimalkan di banyak perangkat. Kecepatannya menjadikannya ideal
untuk sistem real time seperti blockchain, sertifikat digital, dan verifikasi data. Nah, dalam algoritma SHA-2 ini juga terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak cocok untuk hash password langsung. SHA-2 terlalu cepat untuk hashing password sehingga rentan terhadap serangan brute force menggunakan GPU ASIC. Karena itu biasanya harus digabungkan dengan SALT dan KDF seperti PBKDF2 atau Bcrypt. Kemudian kekurangannya yang kedua yaitu berbasis struktur lama. SHA-2 masih menggunakan model Merkle-Damgard yang secara teoritis rentan terhadap serangan length extension pada penggunaan tertentu. Risiko ini memang bisa diatasi dengan teknik seperti HMAC. Namun, tetap menjadi keterbatasan desain lama. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu mulai digantikan SHA-3. Meskipun sangat aman, perkembangan kriptografi mendorong penggunaan SHA-3. Algoritma baru dengan desain yang berbeda untuk menghindari potensi kelemahan struktural di masa depan. Di beberapa standar modern, SHA-2 mulai diarahkan menuju transisi. Terakhir yaitu masuk pada kesimpulan. SHA-2 adalah keluarga algoritma hash kriptografis yang dirancang untuk menjaga integritas data melalui proses hashing satu arah. Dengan struktur internal berbasis Merkle-Damgard, SHA-2 mampu menghasilkan nilai hash unik dan sulit dibalik maupun dimanipulasi. Algoritma ini memiliki beberapa varian, seperti SHA-256 dan SHA-512, yang menjadi standar dalam keamanan modern, termasuk pada SSL, TLS, tanda tangan digital, verifikasi data, dan teknologi blockchain. SHA-2 menawarkan keamanan tinggi, performa cepat, dan dukungan luas, sehingga masih menjadi pilihan utama dalam industri. Meskipun begitu, untuk kebutuhan seperti hash password, SHA-2 harus didukung teknik tambahan, serta di masa depan akan disiapkan transisi menuju SHA-3 sebagai penerus standar hash berikutnya. Terima kasih, dan itulah hasil dari penjelasan kelompok kami tentang algoritma
SHA2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di komentar. Apa?